Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa puncak bonus demografi oleh para ahli demografi dunia di Indonesia itu puncaknya tahun 2035. Artinya kalau kita ingin maju, batas maksimalnya bagaimana memanfaatkan penduduk kita, penduduk Indonesia yang berusia muda, berusia milenial, itu kita optimalisasi hingga tahun 2035. Kalau melewati tahun 2035, kita tidak bisa optimalkan penduduk muda, maka akan menjadi beban demografi, menjadi malapetaka demografi. Siapa itu penduduk muda? Penduduk muda tentu mereka yang generasi milenial, generasi yang lahir 1980-an, ya, atau biasa disebut generasi Y. Kemudian mereka generasi Z yang lahir tahun 2000-an, dan generasi Alpha yang ada lahir tahun 2010-an. Total mereka 62%. Sekali lagi total mereka itu 62%. Nah, kalau kekuatan 62% kita optimalkan selama 14 tahun ke depan, maka perkiraan saya Indonesia akan bisa maju luar biasa di tahun 2035. Nah, pertanyaan penting adalah mampu nggak lembaga pendidikan, ya, perguruan tinggi, sekolah dasar hingga menengah itu mengoptimalkan, dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Tidak semata kompetensi biasa, tetapi juga soft skillnya dan hard skillnya harus ditingkatkan supaya bisa merespon kemajuan kita tahun 2035. Nah, saat ini ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh kaum milenial. Pertama, tentu bagaimana menyiasati revolusi teknologi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, kita sama-sama ketahui revolusi teknologi itu akan merontokkan 83 jenis lapangan kerja. Ada banyak lapangan-lapangan kerja yang berseliweran saat ini itu rontok, dan akan menciptakan 97 jenis lapangan kerja baru. Saya kira generasi milenial bisa sangat inovatif, dengan kreativitasnya luar biasa, itu akan bisa merespon dan bisa memasuki lapangan kerja yang baru. Tidak sekedar lapangan kerja baru, tetapi dia menciptakan lapangan kerja baru. Nah, kita tahu ya, saat ini hidup kita oleh Hariri dalam bukunya Homo Deus itu menyebutkan ya, revolusi industri yang ada saat ini itu melahirkan post-human sociality. Post-human sociality atau hidup dengan hybrid, hidup dengan blended. Manusia hidup saat ini, terutama generasi milenial atau generasi alpha, itu berdampingan dengan teknologi. Makan pun anak-anak sekarang itu harus bersama dengan teknologi, sambil nonton, sambil makan. Itu suatu pantangan yang luar biasa generasi saya. Katakanlah saya generasi kolonial lah, atau generasi Z, generasi X. Itu pantangan kami makan dilarang sama orang tua, etikanya makan ya kau fokus. Saat ini anak-anak kita yang generasi milenial, terutama yang generasi alpha, hidup bersama dengan teknologi. Itulah yang disebut dengan post-human, pasca manusia, post-human sociality, blended, hidup bersama dengan teknologi. Ya, hidup bersama dengan teknologi. Nah, apakah itu akan tren? Saya kira itu akan tren ke depan. Dan itu kalau tidak diantisipasi, maka itu terjadi, bisa jadi ada semakin terjadi dehumanisasi juga, menghilangkan makna-makna kemanusiaan kita. Karena itulah Jepang, Perdana Menteri Jepang menawarkan Society 5.0. Supaya teknologi revolusi industri itu semakin berkemanusiaan, semakin tidak menghilangkan sebuah kesenjangan atau gap antara kaya dan miskin,
kesenjangan orang pintar dan orang cerdas, orang pintar atau orang yang bodoh misalnya gitu. Maksud saya kemudian itu tawarannya untuk melahirkan sebuah 5.0, terjadi proses humanisasi dari dehumanisasi yang dilahirkan revolusi teknologi 4.0. Itu tantangan utama yang dihadapi oleh kaum milenial saat ini untuk menghadapi 2035. Kemudian yang kedua tentu yang terjadi saat ini adalah konsekuensi dari wabah COVID-19. Saya seringkali mengatakan bahwa ini luar biasa mendisrupsi, merontokkan lini-lini kehidupan. Banyak hal-hal yang kita tidak terduga saat ini ya. Adik-adik kita, anak-anak kita kadang sudah jenuh di rumah. Sudah 1,5 tahun di rumah. Tapi justru ya manusia yang kata Darwin ya, Charles Darwin, manusia yang bisa survive, yang bisa beradaptasi, itulah yang akan bisa survive ke depan. Bukan manusia kuat. Jadi manusia yang bisa survive atau yang manusia yang sukses ke depan adalah manusia yang bisa beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan kondisi saat ini. Saat ini jangan kita terlalu meratapi kegelapan. Jangan terlalu pesimis. Anak-anak muda harus semakin optimis. Ya, jangan selalu meratapi. Nyalakanlah lilin. Jangan selalu meratapi kegelapan. Itu yang penting bagi kita semua, terutama anak-anak muda ya. Kemudian yang paling penting adalah harus dicamkan bahwa letak masa depan Indonesia adalah anak-anak saat ini. 62% anak-anak milenial ya yang saat ini kalau diolah sedemikian rupa, dioptimalkan sedemikian rupa, punya soft skill, punya hard skill, punya kompetensi. Saya kira Indonesia itu menurut McKinsey tahun 2035 akan menjadi juara 4 terbesar, akan menjadi sebuah negara maju mengalahkan negara-negara tetangga kita. Asalkan sekali lagi bagaimana bonus demografi itu kita optimal. Dan itu letaknya pada generasi milenial yang kita miliki. Jangan sampai mereka itu malas saat ini. Jadi harus kita bangkitkan semangatnya, berikan mereka kompetensi, berikan mereka hard skill, dan paling penting adalah soft skill harus mereka miliki untuk meraih masa depan Indonesia. Indonesia semakin jaya, berdaulat, dan bermartabat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.